والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada lil Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk bab beramalnya isim fa'il. Bab beramalnya isim fa'il. Sebelumnya masdar sudah kita pelajari, walhamdulillah. Wal an na'ti ila babin jadid wa huwa ma yata'allaq bi i'mal ismil fa'il amal al-fi'li. Na'am. Qala syari rahimahullahu ta'ala naw'u thalith. Jenis yang ketiga minal asma'il amilati amal al-fi'li. Dari isim-isim yang dia beramal amalan fi'il, ismul fa'il, yaitu adalah isim fa'il. Qala, apa itu isim fa'il? Wa huwa al-wasfu dallu 'alal fa'il, sifat yang menunjukkan atas fa'il. Atas yang melakukan perbuatan, gitu ya, fa'il. Al-jari 'ala harakatil mudhari'. Syukran. Al-jari 'ala harakati al-mudhari' wa sakanatihi. Yang mana sigohnya tersebut itu berjalan sesuai harokat fi'il mudhari' serta sukunnya pun apa? Sesuai dengan sukunnya fi'il mudhari'. Jadi harokat serta sakanatnya isim fa'il persis banget dengan fi'il mudhari', sebagaimana yang kita ketahui. Contohnya di sini kadharibin wa mukrimin. Kadharibin wa mukrimin. Kita katakan dharib seperti yadrib. Dharibu, dharibun yadribu. Awal dari dua kata tersebut berharokat, keduanya sukun, ketiganya berharokat, keempatnya berharokat. Nanti akan insyaallah dijelaskan lebih lanjut lagi. Wala yakhlu imma an yakuna bi al aw mujarradan minha. Dan ketika dia beramal, dia tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama ada alnya, yang kedua kosong dari al. Hasyiah nomor 1. Qala yajibu an ta'lama anna ismal fa'il yadullu ala dhatin hasala minhu hadathun ma'a dalalati ala anna hadzal hadath qad hadatsa ba'da an lam yakun. Wajib untuk kamu ketahui bahwasanya isim fa'il itu menunjukkan atas zat. Nah, isim fa'il menunjukkan atas zat. Dharib, orang yang memukul. Nah, ini mustaq dia. Makanya nanti diantara kita bahas akidah, nama Allah Azza wa Jalla itu harus mustaq, harus sifat, ya. Mustaq ini seperti isim fa'il, sebuah mubalaghah, supaya apa? Liyadulla ala dzatillah wa sifatihi atau wa ma'nah. Supaya menunjukkan atas zat Allah dan sifatnya atau maknanya. Menunjukkan atas zat hasala minha hadathun, yang terjadi darinya suatu kejadian. Dharib ini adalah orang yang memukul. Menunjukkan atas orang dan atas kejadian, suatu kejadian itu pukulan. Ma'adalalati ala anna hadzal hadath, disertakan penunjukan bahwasanya kejadian tersebut qad hadatsa, sungguh telah terjadi ba'da lam yakun, setelah sebelumnya enggak ada. Kenapa dijelaskan ada kata qad hadatsa ba'da lam yakun? Untuk membedakan dengan sifat musyabbahah bismil fa'il. Ya. Jadi itu isim fa'il itu demikian. Fadharibun wa akilun wa syatimun. Kullu wahid min hadhil asma. Semua dari isim-isim yang tiga ini yadullu ala dzatin waqa'a minhal hadas, yang menunjukkan atas satu zat yang terjadi darinya suatu perbuatan. Atau perbuatan apa? Yang pertama dharab, kedua akal, ketiga syatm. Ba'da allam yakun, yang sebelumnya ini belum terjadi, baru muncul. Wa anna sifah musyabbahah. Nah ini. Jadi itu di atas, ya. Wa yajibu an ta'lama anna sifatal musyabbahah, itu atasnya ke atas jauh. Dan wajib bagi kamu mengetahui bahwasanya sifat musyabbahah menunjukkan atas suatu zat
dan satu kejadian, ya suatu makna, sabitin laha, yang telah tetap untuk zat tersebut. Artinya bukan muncul sebelumnya nggak ada, tapi memang udah tepat, udah tetap. Contohnya misalkan syuja'un wa karim, kullun minhuma yadullu ala dzatin wa hadas. Setiap kedua kata ini menunjukkan atas satu makna dan satu hadas, menunjukkan atas zat. Syuja' orang yang berani, dan hadas ini apa? Pemberani, keberanian. Wa huwa syaja'ah wal karam sabitin mulazimin laha, yang mana sifat tersebut, hadas tersebut itu telah tetap dan senantiasa ada pada zat tersebut. Artinya bukan berarti rajulun syuja' ini orang yang berani, bukan berarti ini orang memunculkan suatu pemberanian, enggak. Memang keberanian itu telah melekat pada diri dia. Naam. Lanjut atau sudah ke atas lagi? Lanjut aja ya. Summa alam anna ismal fa'il wa in kana ya'malu amal al-fi'il. Kemudian ketahuilah bahwasanya isim fa'il walaupun dia beramal amalan fi'il, yufariqul fi'la fi amrayn, maka dia menyelisihi fi'il pada dua perkara. Al-awwal, yang pertama, anna ismal fa'il yudhafu ila ma'muli. Isim fa'il dapat dimudhafkan kepada ma'mulnya. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, Zaidun dharibu amrin. Zaid memukul Amr. Zaid memukul Amr. Dharibu amrin. Nah. Tapi isim fa'il ingat nggak bisa mudhaf kepada fa'il. Nah. Ya, di sini isim fa'il mudhaf kepada ma'mulnya bisa. Kalau fi'il la yajuz. Wa tsani, yang kedua, anna ma'mul ismil fa'il lil mutaakhiri anhu tadkhulu alaihi lamul jarri li taqwiyatis. Ma'mul dari isim fa'il yang datang belakangan, ya, ma'mul isim fa'ilnya kan datangnya belakangan tuh. Itu bisa masuk kepadanya lamul jar untuk menguatkan makna. Nahu qaulika Zaidun dharibun li amrin. Zaid adalah orang yang memukul Amr. Bismillah. Wa amal fi'il fala tadkhulu hadhihi lamu ala ma'mulihi al-mutaakhir. Adapun fi'il itu enggak bisa masuk kepadanya lam, ya, kepada ma'mul yang di akhir. Fala taqulu, enggak boleh kamu katakan Zaidun daraba au yadribu li amrin, la yajuz. Wa inna majaza laka Zaidun daraba amron au yadribu amron. Ini perbedaan antara isim fa'il dengan fi'il. Nah, al-kulin kesimpulannya, isim fa'il ini diambil dari fi'il karena dia berjalan sebagaimana berjalannya fi'il mudhari' dari harokatnya dan sakanatnya. Nah, lanjut. Fa in kana bi al amila mutlaqan. Kalau dia dengan al, artinya isim fa'ilnya dengan al, beramal secara mutlak. Madhiyan kana au halan au mustaqbalan. Baik maknanya madhi atau hal atau mustaqbal. Taqulu, kamu katakan, ja'ad dharibu zaidan amsi awil ana awil ghadan. Nah, hadhihi al-ma'ani thalatha fala ba'sa an tutabbiqa fi ismil fa'il al-muhalla bi al. Na'am, barakallahu fikum. Wa dzalika an li anna al hadhihi mausulatun. Yang demikian itu karena alasannya al di sini adalah al-mausulah. Kama huwa ma'ruf bi anna al-mausulah la tadkhulu illa ala as-sifah. Na'am. Al-mausulah la tadkhulu illa ala as-sifat. Wal muradu minha, na'am, ismul fa'il wal maf'ul wa ma ashbaha dzalik. Wa dharibun halun mahalla dharab, dan dharib dia halun menduduki mahalla dharab, kedudukan dharab. In aratal mudhi, kalau kamu inginkan makna madhi, itu kalau ada alnya, ya. Nah, au yadribu in arata ghairah, atau yadribu, ya, menduduki kedudukan yadribu kalau kamu ingin maknanya selain madhi, maksudnya hal atau istiqbal. Wal fi'lu ya'malu fi jami'il halat, dan fi'il beramal pada seluruh keadaan. Fi'il beramal pada seluruh keadaannya, madhi, mudhari' dan mudhi, kemudian hal, wal istiqbal. Fakadha mahalla mahallah, demikian pula
kata yang menduduki kedudukannya. Artinya kata fi'il ini kan dia beramal pada seluruh keadaan. Demikian pula kata yang menduduki kedudukan fi'il, yaitu di sini isim fa'il. Dengan catatan ada alnya. Qala Imru'ul Qais al-qatilin al-malikal hulahila khaira ma'addin hasaban wa na'ila. Syahidnya adalah al-qatilin al-malika. Nah, ثم قال syarih rahimahullah ta'ala wa in kana mujarradan minha fa innaha ya'malu bi syartain. Kalau isim fa'il kosong dari al, maka dia beramal dengan dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna bi ma'nal hal aw istiqbal. Maknanya hal atau istiqbal. Nah, ada hasyiah nomor 1. Wa inna masturita dzalika li'annahu inma 'amila bi tariqil hamal 'ala al-mudhari' wa huwa yaqulu bi ma'nahuma fasturita dzalika litatimma musyabahatuhu lahu. Disyaratkan na'am hal dan istiqbal ini li'annahu innama 'amila, karena isim fa'il dia beramal bi tariqil hamli 'ala al-mudhari', dengan dibawanya isim fa'il, dengan cara membawa isim fa'il kepada fi'il mudhari'. Wa huwa yakunu bi ma'nahuma, dan berarti fi'il mudhari' ini maknanya hal dan istiqbal. Demikian pula isim fa'ilnya harus makna hal dan istiqbal. Maka disyaratkanlah demikian supaya sempurna penyerupaan isim fa'il dengan fi'il mudhari'. Nah, la bi ma'nal mudhi, tidak makna madhi. Wa khalafa fi dzalika al-Kisai wa Hisham wa Ibnu Madha. Ini diselisih oleh yang kita sebutkan namanya barusan. Fajazu i'malahu in kana bi ma'nal madhi, maka mereka membolehkan beramalnya isim fa'il walaupun maknanya madhi. Wastadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Lihat di sini kalbuhum basitun. Ini basitun sudah lampau ya. Dan anjingnya mereka basitun dira'aihi, dalam keadaan memaparkan ya. Apa sih namanya ya? Kalau anjing itu tangannya dua, dia apa? Diselonjorkan ya. Dalam keadaan menyelonjorkan dua tangannya bil wasid di pintu goa. Ujibu, dan saya akan menjawab, kata Ibnu Hisham. Ini dijawab syubhat. Ya. Ini bukan syubhat ya. Karena bahasanya ini aja ya. Supaya lebih ya, Bang. Nah, bi anna dzalika al iradati hikayatil hal. Di ayat itu memang madhi, tapi hal tersebut diinginkan ya, ketika lagi menceritakan ini menginginkan hikayat al-hal, menceritakan keadaan yang sedang terjadi. Iya. Jadi lagi menceritakan suatu keadaan yang sedang terjadi, bukan kita lagi memaknai dia mana yang lampau. Paham ya? Menghikayatkan hal, kita lagi menceritakan suatu kejadian seakan-akan kita di situ. Ala tara anal mudhari'a yasihhu wuqu'uhu min huna. Apakah kamu tidak lihat bahwasanya mudhari' itu sah-sah saja? Naam, terjadinya dia atau munculnya dia, kita letakkan dia huna di kata basit. Taqulu, kamu katakan, di sini bantahannya Masya Allah. Ya, kamu katakan ya besutu dira'aihi, anjingnya mereka dalam keadaan apa tadi ya? Apa ya itu? Menyelonjorkan ya. Menyelonjorkan dua tangannya. Kedua apa? Tangannya. Membentangkan. Ya dah, apa aja lah, intinya kayak gitulah. Anjing kalau lagi kayak gitu tahulah ya. Nah. Wa yadullu ala iradati hikayatil hal annal jumlah haliyatun. Nah, dan ini menunjukkan atas keinginan menghikayatkan keadaan yang sedang terjadi, hal. Annal jumlah, dan bahwasanya jumlahnya di situ haliyatun, jumlah haliyah. Wa kalbuhum basitun dira'aihi. Itu namanya, itu jumlah haliyah. Jumlah di situ jumlah haliyah. Wal wawul hal, dan bahwasanya wawunya di situ wawu hal. Ya. Wawunya wawu hal. Dan wawu hal berarti kan enggak boleh makna mudhi kalau hal itu. Nah, berarti di ayat itu bukan maknanya madhi.
Hal ini sebagaimana kalau kita katakan misalkan ja'a Zaidun di situ hasyiah nomor 1, ja'a Zaidun wa abuhu yadhhak. Ya, ja'a Zaidun wa abuhu yadhhak. Datang Zaid dalam keadaan bapaknya tertawa. Kan nggak bisa kita katakan wa abuhu dhahak, nggak bisa. Nah, bisa maksudnya apa sih? Di ayat itu bisanya dia dirubah menjadi mudhari' menunjukkan dia hal maknanya bukan madhi. Paham? Paham ya? Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa nuqallibuhum wa lam yaqulu qalba wa qallabnahum. Dan juga yang menunjukkan itu diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di sebelumnya, sebelum kata itu. Wa nuqallibuhum, ya, dzatal yamini wa dzata shimal wa qalbuhum basitun dir'aihi bil wasid. Nah, ya. Itu jelas banget. Barakallahu fikum. Walam yaqul qallabnahum. Allah di sini tidak mengatakan qallabnah, menunjukkan di sini memang hal. Naam. Barakallahu fikum. Wa nuqallibuhum. Naam, barakallahu fikum. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an ya'tamida ala nafin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin. Itu isim fa'ilnya harus bersandar kepada nafi. Artinya sebelumnya ada nafi. Atau bersandar kepada istifham, atau bersandar kepada sesuatu yang dikhabarkan. Berarti apa kalau sesuatu yang dikhabarkan? Mubtada. Artinya dia bersandar kepada mubtada, berarti isim fa'ilnya jadi khabar gitu ya. Zaidun doribun amron, itu misalkan. Al-ana atau ghadan, itu harus ada makna hal atau istiqbal. Itulah pentingnya ada makna al-an aw ghadan. Au mausufun, atau dia bersandar kepada mausuf, berarti dia sifat. Itu maksudnya. Contohnya nafi adalah qauluhu khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma. Ma wafin antuma. Fa antuma fa'ilun biwafin li'timadihi 'ala nafi wa misalul istifham qaulu aqatinun qaumu salma amnawau dona'a au do'ana. Nah, di situ ya qatinun qaumu salma, qaumu sebagai fa'il dari qatin. Kenapa dia bisa? Karena dia i'timad kepada istifham. Ahsan. Nah, wa misalu i'timadihi 'ala al-mukhbari anhu qauluhu ta'ala. Contoh i'timadnya kepada mubtada adalah firman Allah Ta'ala, innallaha balighun amrah. Innallaha balighun amrah. Ini pada qiraat selain qiraat kita ya. Barakallahu fikum. Al-qulin ini syahid balighun, dia bersandar kepada yang dikhabarkan tentangnya, maksudnya kepada mubtada, gampangnya gitu. Wa mithalu i'timadihi 'alal mausuf. Contoh yang i'timad kepada mausuf qauluka maratu bi rajulin dharibin zaidan. Dharibin i'timadnya kepada mausuf, mausufnya rajul. Artinya dia sifat, gampangnya gitu. Barakallahu fikum. Wa qaulu syair inni halaftu bi rafi'ina akuffahum bainal hatibi wa baina hawdai zamzami. Ya, bi rafi'ina akuffahum, gitu ya. Bi rafi'ina akuffahum. Barakallahu fikum. Sebentar. Ai bi qaumin rafi'in. Mana? Kan kadang orang bingung, rafi'in mana? Sifat, katanya sifat dia. Katanya i'timadnya kepada mausuf, mana mausufnya? Mausufnya dihapus, akhwat. Mausufnya dihapus. Ai di halaman setelahnya bi qaumin rafi'ina akuffahum. Na'am. Wa dhahaba al-akhfash ila annahu ya'malu wa illam ya'tamid 'ala syai'in min dhalik. Al-Akhfash berpendapat bahwasanya dia boleh beramal walaupun dia tidak i'timad, bergantung kepada sedikit pun dari yang disebutkan tadi. Wastadalla biqaulih, dan berdalil dengan ucapan penyair khabirun banu lihbin fala takumul ghiyan maqalata lihbiyin idza tayru marrati. Khabirun banu lihbin, itu khabirun sebagai mubtada, banu lihbin sebagai fa'il daripada khabir, enggak ada i'timad sama sekali. Ini bagaimana ya Ibnu Hisham ya? Dijawab sama Ibnu Hisham di sini.
Wa dzalika li anna banu lihbin fa'ilun bi khabir. Yang demikian itu Banu Lihib adalah fa'il buat khabir, ma'anna khabiran lam ya'tamid, padahal khabir enggak gantung kemana-mana gitu ya, enggak iktimat kepada apapun itu begitulah ya. Wa ujiba, dan kita jawab Masya Allah, bi anna nahmiluhu ala taqdim wa ta'khir, kita bawa dia maknanya taqdim dan ta'khir. Fa Banu Lihbin mubtada wa khabir khabarnya, khabar muqaddam mubtada muakhar, selesai perkaranya. Warudda, tapi dibantah lagi, bi annahu la yukhbaru bil mufrad anil jami. Enggak boleh kita mengkhabarkan kepada yang mufrad, mengobarkan dengan mufrad tentang yang jamak. Sedangkan di situ khabir kan khabarnya Banu Lihbin mubtada. Itu bagaimana mufrad khabir, khabirnya mufrad, Banu Lihbin dia banyak jamak. Bagaimana nih Ibnu Hisham? Dibantah lagi. Ujibu, saya bantah lagi. Masya Allah. Bi anna fa'ilan qad yusta'malu lil jamaah. Terkadang kata sighah fa'il dia digunakan untuk makna jamaah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dhahir ya. Kelip mufrad tapi buat malaikat. Masya Allah ya. Inilah Ibnu Hisham. Syubhat bantah, syubhat bantah. Mafhum ya? Yang enggak mafhum, enggak tahu syubhat, enggak tahu bantahan, repot itu. Nah, an-nawrabi min al-asma'i allati ta'malu amal al-fi'l. Jenis yang keempat dari isim yang beramal amalan fi'il, al-amtsilatul mubalaghah. Contoh-contoh maksudnya isim mubalaghah. Wa hiya khamsah, dia ada 5. Fa'alun wa fa'ulun wa mif'alun wa fa'ilun wa fa'ilun. Ada 5. Sighah mubalaghah. Nah. Qala syair, berkata penyair, akhal harbi labbasan ilaiha jilalaha wa laysa biwallajil khawalifi aqala. Labbasan jilalaha, itu syahidnya. Nah, wa qala al-akhar durubun binasri sayfi suqa simaniha. Durubun syahidnya durubun binasri suqa simamiha. Nah, suqa simamiha. Wa qalu innahu la min harun bawaqiya. Ini mif'al. Innahu la min harun bawaika. Bawaikaha. Nah, bawaikaha dia ma'mul daripada min har. Allahu sami'un du'a man da'ah. Sami'un du'a man da'ahu. Sami' fa'il. Wa qala syair atani annahum maziquna irdi jihashul kirmilaini laha fadidu. Syahidnya apa? Ya, maziquna irdi. Atani annahum maziquna irdi. Masya Allah, dia datang kepadaku, tiba-tiba mereka malah merobek-robek kehormatanku. Intinya maziquna, dia beramal kepada irdi, fa'il. Naam. Wa aktsarul khamsah isti'malan as-salasatul awal. Dari 5 sighah ini yang paling banyak penggunaannya 3 yang pertama. Wa aqall wa isti'malan al-akhirat. Yang paling sedikit penggunaannya 2 yang terakhir. Silakan dilihat aja yang mana aja. Nah, wa kulluha taqtadi takrarul fi'li. Semuanya memberikan konsekuensi makna berulang-ulangnya perbuatan dengan jumlah banyak. Fala yuqalu dharra biman daraba maratan wahidah. Maka enggak boleh kita katakan dharra kepada orang yang cuma memukul 1 kali. Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Wa hiya fi tafsil wal istirati kasbil fa'il sawaan. Dan dia ya amtsilatul mubalaghah kalau dirinci dan dalam syarat-syaratnya seperti fa'il banget ya, seperti isim fa'il banget, pokoknya sama persis. Nah, wa i'malu wa qaulu Sibawayh wa ashabi, dan diamalkannya amtsilatul mubalaghah ini adalah ucapannya Sibawayh serta para pengikutnya. Wa hujjatuhum fi dzalika sama', hujjah mereka di dalam hal tersebut adalah sama', mendengar. Wal hamlu ala asliha, dan hujjah mereka juga mereka bawa kepada asalnya. Wa huwa ismul fa'il. Asal daripada amtsilatul mubalaghah adalah isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il beramal, berarti isim mubalaghah juga beramal karena dia dari
sama dari isim fa'il. Li'annaha muhawwalatun anhu li qasdil mubalaghah. Karena al-amtilatul mubalaghah dia diambil dari isim fa'il tapi tujuan maknanya untuk mubalaghah berlebihan. Qala wa lam yujizil kufiyun i'mal syai'in minha. Adapun orang-orang kufiyun sekali lagi mereka selalu berbeda. Berani tampil beda mereka. Tidak memperbolehkan mengamalkan sedikit pun dari amtilatul mubalaghah li mukhalafatiha li awzanil mudhari' wa li ma'nahu. Karena sigah mubalaghah ini menyelisihi wazan-wazan mudhari' dan juga menyelisihi makna mudhari'. Kan tadi kata kalian ini kan kata kufah misalkan. Kata kalian ini kan isim fa'il ini kan beramal dengan mudhari', kalau enggak ada al dia syaratnya harus hal dan istiqbal. Kenapa hal istiqbal kata kalian tadi? Supaya dibawa kepada makna mudhari', supaya serupa dengan mudhari'. Ini kan jauh dengan mudhari'. La fil makna wala fil wazan. Enggak makna, enggak wazan. Paham? Kuat juga nih ya hujahnya kufiyun. Nah. Ya enggak apa-apa mau ngambil yang mana aja. Wa hamalu nasbal ismil ladzi ba'daha ala taqdiri fi'il. Nah, inilah yang lemah. Mereka membawa nasabnya isim setelah amsilatul mubalaghah kepada mentakdirkan fi'il. Nah, inilah. Ya. Al-asal fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pada kalam itu haqiqah wa adamul hadaf. Wa takdir, enggak ada penghapusan dan enggak ada takdir-takdir. Inilah yang di sisi lemahnya ini. Sedangkan amsilatul mubalaghah beramal dan kalian takdiri. Dari mana takdirinya? Gitu. Nah, ini makanya santri nggak boleh kalau ditanya takdiri mahdhuf mulu ya. Ingat tuh banin ya, kalau ditanya jangan mahdhuf mulu. Ya. Dikit-dikit mahdhuf. Gampang bener itu. Ditanya takdirnya nggak tahu. Waduh. Wa mana taqdimahu 'alaiha wa yaridu 'alaihim. Dan mereka kufiyun mana'u, menghalangi, nggak boleh, tidak memperbolehkan untuk dikedepankan ma'mul amsilatul mubalaghah 'alaiha kepada amilnya, kepada amsilatul mubalaghahnya. Nah, nggak boleh dikatakan misalkan Zaidun amron darrabun, nggak boleh. Wa yaridu 'alaihim, tapi mereka dibantah qaulul Arab oleh ucapan orang Arab. Jadi qaulul Arab yaridu atau yaruddu 'alaihim, membantah mereka, membantah pernyataan orang-orang kufiyun. Ammal asala fa ana syarrabun. Ini orang Arab sering mengucapkan ini. Ya. Adapun madu, maka saya yang selalu meminumnya. Oh, pantesan habis mulu kamu yang minum. Ya, syarrabun al-asala. Walam yujiz ba'dul basriyin i'mal fa'ilin wa fa'il. Sebagian ulama Basrah tidak membolehkan mengamalkan amsilatul mubalaghah yang wazannya fa'il dan fa'il. Wa jazal jarmi i'mal fa'il duna fa'il. Al-Jarmi membolehkan mengamalkan fa'il tapi tidak membolehkan mengamalkan fa'il li'annahu ala waznil fi'li ka'alima wa fahima. Karena fa'il dibolehkan untuk beramal dia seperti wazan fi'il, di atas wazan fi'il seperti alima dan fahima. Fa'il alima. Adapun fa'il enggak ada wazan fi'il alima, fahima, nasiro enggak ada. Nasiro repot nanti tasrifnya kalau gitu. Nah, ala kulin begitulah. Selesai sigah mubalaghah, kita lanjut ismul maf'ul. Kita sampai halaman 500 insyaallah. Semoga cukup ya, dikit lagi ya. Alhamdulillah. Nah, dikit lagi halaman 500. Alhamdulillah. Qala syari rahimahullah annahu al-khamis minal asma allati ta'malu amal al-fi'il. Jenis yang kelima dari isim-isim yang beramal amalan fi'il ismul maf'ul ka madrubin wa mukram. Madrub dan mukram. Wa huwa kasmil fa'il fi ma dzakarna. Dia seperti isim fa'il ya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Taqulu ja'al madrubu abdu fatarfa'ul abda. Kamu rafa' abd bi madrubin dengan sebab madrub ala annahu qa'imun maqama fa'ilihi.
dengan takdir bahwasanya dia menduduki kedudukan fa'ilnya, artinya dia naibul fa'il, gampangnya gitu ya. Madrub marfu karena naibul fa'il. Kama taqulu ja'alladzi duriba 'abdu, sebagaimana hal ini sama saja kamu katakan duriba 'abdu. Wala yakhtassu imalu dzalika bi zamanin bi aini, dan tidak dikhususkan ya di dalam mengamalkan al-madrub di atas dengan waktu tertentu. Kenapa? Li'timadihi alal alif wal lam, karena dia masih berkaitan bergandengan dengan alif dan lam. Itu madrub di atas masih i'timad kepada siapa? Alif dan lam. Nah, tadi kita isim fa'il, kalau ada i'timad kepada alif lam enggak disyaratkan untuk mengamalkannya harus ada waktu sekarang atau akan datang. Intinya ada alif lam, dia beramal secara mutlak, mau mudi, mau hal atau istiqbal. Ntar lu ya, capek juga. Padahal udah pelan-pelan. Nah, pelanin lagi kah? Bilangin ya kalau tiba-tiba cepet, tiba-tiba ke setting sendiri. Baik. Wa taqulu Zaidun madrubun abdu. Kayak kelamaan kalau itu. Zaidun madrubun abdu. Kamu katakan Zaidun madrubun abdu. Fatu'miluhu fihi, maka kamu amalkan pada madrubun abdu, Zaidun madrubun abdu ini. Na'am in aradta bihil hal aw istiqbal. Kalau kamu inginkan dengannya hal atau istiqbal. Karena itu tadi seperti isim fa'il juga. Dia udah i'timad kepada khobar, kepada mubtada. Makanya harus ada makna hal atau istiqbal. Paham ya? Wala yajuzu an taqula madrubun abdu wa anta turidul madhiya. Dan enggak boleh kamu katakan madrubun abdu dan kamu menginginkan darinya makna madhi. Khilafan lil kisai, berbeda dengan kisai. Kenapa enggak boleh? Karena kan tadi bahwasanya madrub ini kan dorib beramal kepada yang setelahnya, kepada ma'mulnya. Kalau enggak ada al itu kan dikiaskan kepada supaya sama dengan mudhari gitu ya. Nah, yang maklum. Nah, di sini juga disamai dengan mudhari tapi majhul gitu kurang lebih. Makanya enggak boleh madhi. Tapi al-kisai sekali lagi berbeda. Wala antaqula, enggak boleh juga kamu katakan madrubuni zaidani li adamil i'timad, karena enggak adanya i'timad madrub. Khilafan lil akhfash, berbeda dengan al-akhfash. Nah, an-naw'u sadis, sekarang jenis yang keenam, minal asma'il amilati amalal fi'li, dari isim yang beramal amalan fi'il, yaitu sifatul musyabbaha bismil fa'il al-muta'addi li wahid. Dikatakan di sini adalah sifat musyabbahah. Musyabbahahnya kepada siapa? Kepada isim fa'il. Yang mana isim fa'ilnya dia muta'addi kepada satu maf'ul. Nah, wahiyya sifatul masughatu li ghairi tafdhil. Dia adalah sifat yang dibuat wazannya tapi bukan untuk makna tafdhil, bukan isim tafdhil. Kenapa li ifadati nisbatil hadathi ila mausufiha? Ya karena ada pemberian faedah nisbah hadas kepada yang disifatinya. Ya, duna ifadatil hudus, tanpa adanya ifadatil hudus. Nah, artinya kalau hadas ini maksudnya yang tadi dimaksudkan dari sifat musyabbahah, al-hadas al-lazim al-thabit. Kalau hudus ini kejadian yang baru, sebelumnya nggak ada. Tadi sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan antara sifat fa'il, sifat musyabbahah dan isim fa'il, bahwasanya na'am isim fa'il ini dengan sifat musyabbahah bedanya. Kalau sifat musyabbahah dia adalah sifat yang sabit lazim wa mulazimun lahu. Adapun isim fa'il dia adalah sifat yang baru muncul ba'da lam yakun, setelah sebelumnya enggak ada. Naam. Misalu dzalik, contohnya hasanun fi qaulika, pada ucapan maratu bi rajulin hasanil wajhi. Sebentar, rekamannya dimatiin. Kelima. Maratu bi rajulin hasanil wajhi. Hasanil wajhi. Lihat di sini hasan.
Fahasan sifat li'anna sifah ma dalla ala hadatsin wa sahibi, karena sifat adalah kata yang menunjukkan atas satu makna dan pemilik makna itu. Wa hadhihi kadzalik, dan demikian pula na'am isim fa'il sama ya, atau na'am demikian. Barakallahu fikum. Wa hiya masughatun bi ghairi tafdhilin qat'an, dan dia sifat musyabbahah ini masuh, dibuat sigohnya tapi bukan untuk tafdil secara pasti jelas. Lianna sifat dalata ala tafdil hiya dalatu ala musyarakatin wa ziyadah, karena sifat yang menunjukkan atas tafdil dia adalah sifat yang menunjukkan atas adanya perserikatan antara dua orang dan ada tambahan makna, seperti afdal, Zaidun afdalu min amrin, Zaid lebih afdal dari Amr. Di situ musyarakah baina Zaid wa Amr, dan ada tambahan ziyadah. Siapa yang ziyadah? Zaidun fi al-afdaliyah, dari sisi keafdaliyahan, wa a'lamu wa aktsar. Wa hadhihi laysat kadzalik, adapun sifat musyabbahah tidak demikian. Sifat musyabbahah apa? Tidak demikian. Wa inna masighat linisbatil hadath ila mausufiha. Nah, dibentukannya dia sigohnya untuk menisbatkan hadas suatu makna na'am kepada yang disifatinya. Wa huwal husnu, apa hadasnya? Itu husn, kebaikan. Ya, suatu kebaikan. Dari kata hasan itu yadullu ala syakhsin wa yadullu ala al-hadath wa huwal husnu, menunjukkan atas zat yang baik, orang yang baik. Ya, misalkan rajulun hasanun, kemudian menunjukkan atas kebaikan. Nah, itu paham ya? Walaysat masughatan li ifadati ma'nal hudus, dan dia bukan dibuat untuk memberikan faedah ma'nal hudus. Apa makna hudus? Ya, bukan dibuat untuk memberikan faedah makna yang baru terjadi yang sebelumnya enggak ada. Berbeda dengan dharib, Anda katakan hada rajulun hasanun wajhuhu. Ini adalah orang yang wajahnya baik. Apakah dia memperbaiki wajahnya atau udah dari sononya dari dulu? Dari sononya dia sabit mulazim. Tapi orang partisipasi enggak, kita enggak lagi bicara itu. Ya. Kemudian Anda katakan hada dharibun, hada rajulun dharibun amran. Ini lelaki memukul Amr. Kita mengabarkan dia memukul. Ini pukulan hudus terjadinya dari dulu atau muncul, baru muncul? Baru muncul. Paham ya? Kita harus bedakan hadas dan ifadah ma'nal hudus. Itu beda. Wa ani bidzalika annaha tufidu anna al-husna fi dzalika al-madhkuri thabitun liwajhil rajul. Ani bidzalik, yang saya maksud dengan contoh ini, dengan penjelasan ini, annaha, bahwasanya hak ini kembali ke sifat musyabbahah, memberikan faedah bahwasanya husn, ma'nal husn, ya ma'nal husn al-hadath fil mithalil madhkur, pada contoh yang di atas, maratu bi rajulin hasanin atau hasanil wajhi, itu sabitun, tetap, ya udah dia mantap, ada tetap, liwajhi rajul, untuk wajah lelaki tersebut. Walaysa bihaditsin mutajaddidin, dia bukan suatu kejadian yang baru, kejadian yang baru muncul. Wa hadza bi khilaf ismail fa'il wal maf'ul, dan ini tentu berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Fa innahuma yufidanil hudutsa wa tajaddud, karena fa inna itu karena, itu ya terjemahnya ta'liliyah. Karena isim fa'il dan isim maf'ul memberikan faedah al-hudus, kejadian yang baru, wal tajaddud, dan na'am yang terbaharui. Nah, yang terbaharui maksudnya baru muncul. Ya, jadi paham dengan hadas dan hudus ya. Naam. Ala taro annaka taqulu, apakah engkau terlihat bahwasanya ketika kamu katakan maratu bi rajulin dharibin amran, saya berpapasan dengan lelaki yang memukul Amr, fatajidu dhariban mufidan li hudusi dharab wa tajaddudihi, ya maka kamu dapatkan dhariban, dia memberikan faedah terjadinya pukulan dan ya baru munculnya pukulan tersebut. Wa kadzalika, demikian pula maratu bi rajulin madrub, ya, saya berpapasan dengan lelaki yang dipukul, ya baru dipukul. Artinya sebelumnya ba'da alam yakun, sebelumnya belum ada. Naam, kurang lebih itu maknanya. Dipahami ya? Pas ya pelannya ya? Wa inna ma sumiyat hadhihi sifatu musyabbahatan li annaha kana asluha annaha la tansib.
dinamai sifat ini dengan musyabbahah karena asalnya sifat ini tidak menasabkan. Likauniha ma'khudatan min fi'lin qasir. Karena sifat musyabbahah itu asalnya diambil dari fi'il yang qasir, fi'il lazim. Wa likauniha lam yuqsad bihal huduts, dan juga sifat musyabbahah tidak dimaksudkan dengan sifat tersebut al-huduts, adanya suatu kejadian. Nah, kan kalau ada objek biasanya adanya suatu kejadian. Ya, nah, saya memukul Amr, ya berarti ada kejadian memang. Nah, fahiya mubayyinatun lil fi'li, maka dia sifat musyabbahah ini berbeda dengan fi'il. Nah, berbeda dengan fi'il. Paham ya? Yang sama dengan fi'il apa? Isim fa'il. Walakinnah asbahat ismal fa'il, tapi sifat musyabbahah ini serupa dengan isim fa'il. Nah, itulah sebab dia beramalnya. Fa'utiyat hukmah, maka sifat musyabbahah diberikanlah hukumnya kepada dia fil amal, pada amalannya. Wa wajhu syabah, sisi penyerupaannya apa? Bainahuma, sisi penyerupaan antara keduanya, annaha tusanna, yaitu annathu wa tusna, wa tusanna wa tujma'u. Tusanna ya, bukan tusna. Tusna mah disanjung nanti. Dia dimuannaskan, bisa dimusannakan, bisa dijamak. Fatakulu hasanun wa hasanatun wa hasanani wa hasanatani wa hasanuna wa hasanat. Kama taqulu fi ismil fa'il. Dharibun wa dharibatun wa dharibani wa dharibatani wa dharibuna wa dharibat. Wa hadha bi khilaf ismil tafdil. Dan ini juga berbeda dengan isim tafdil. Makanya kita katakan, ditekankan banget tadi, dia bukan untuk isim tafdil, ya masughatun li ghairi tafdil qat'an. Seperti alam dan aktsar, fa innahu, sesungguhnya isim tafdil la yusanna, tidak dimusannakan, tidak dijamakkan, tidak dimuannaskan, ai fi ghalibi ahwalihi, pada kebanyakan keadaannya dia. Fa lihadza, oleh karenanya, la yajuzu fihi, enggak boleh pada isim tafdil an yushabbaha bismil fa'il, untuk diserupai kepada isim fa'il. Wa qawli al-muta'addi ila wahid isyaratun ila annaha la tansibu illa isman wahidan. Ucapan saya yang dia muta'addi kepada isim yang satu, ini isyarat bahwasanya sifat musyabbahah ini dia tidak menasabkan kecuali cuma satu isim. Itu pun nanti menasabkannya dia, itu nanti i'rabnya apa? Nanti akan kita berikan penjelasannya. Karena sebagaimana tadi kita tahu bahwasanya sifat musyabbahah ini dia awalnya dari fi'il yang qasir, yang lazim. Ya, seperti hasan, hasuna yahsun, lazim, bukan muta'addi. Naam. Barakallahu fikum. Walam tusyabbah bismil maf'ul, dan dia tidak diserupai dengan isim maf'ul juga. Sifat musyabbahah ini, tusyabbah ini hiya, kembali ke sifat, ya, as-sifat al-musyabbahah. Kenapa enggak diserupai dengan maf'ul? Li'annahu la yadullu ala hadatsin wa sahibihi kasmil fa'il. Karena isim maf'ul ini tidak menunjukkan atas satu kejadian, ya, kejadian yang muncul, dan tidak juga menunjukkan atas sahibnya, seperti isim fa'il. Isim fa'il ini kan kalau kita katakan hada dharib, ya dulu ala man yaqumu bidharab wa yadullu ala dharab, betul nggak? Menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan pukulan dan menunjukkan atas pukulan itu sendiri. Isim maf'ul enggak. Isim maf'ul enggak demikian. Wa li anna marfu'aha fa'ilun kasmil fa'il. Karena marfu'nya dia, nah marfu'nya maksudnya marfu'nya sifat musyabbahah, dia adalah fa'il sebagaimana isim fa'il. Nah, hada dharibun, misalkan bagaimana? Hada dharibun amran. Ini dharibun amr, ini yang memukul Amr. Dharibun, ada dhamir yang ada di dalam? Ada. Takdirnya huwa, kembali kepada hada, yang itu adalah fa'il. Sebagaimana marfu'nya sifat musyabbahah kita i'rab sebagai fa'il. Naam. Wa marfu'ahu naibu fa'ilin. Adapun marfu'nya sifat marfu'nya hu ini kembali ke maf'ul bih. Maf'ul bih, isim maf'ul, afwan. Wa marfu'ahu, dan karena marfu'nya ismul maf'ul, naibu fa'il, dia naib fa'il, bukan fa'il. Sebagaimana yang kita ketahui, hadza dharibun abdu, ini adalah yang memukul, ini adalah hadza rajulun madrubun abdu, ini adalah seorang yang dipukul budaknya. Itu abdu, dipukul, bukan memukul. Hakadza, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa alam anna sifatal musyabbahata tukhalifu ismal fa'il fi umurin.
Ketahuilah bahwasanya sifat musyabahah menyelisihi isim fa'il pada beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, annaha taratan tajri ala harakatil mudhari wa sakanatihi wa taratan tajri. Sifat musyabahah terkadang bahwasanya dia taratan terkadang tidak berjalan di atas harokat mudhari dan sukunnya. Terkadang berjalan. Nah itu. Ya. Barakallahu fiikum. Fal awal, yang pertama, hasan wa dharif. Ala tara annahuma la yajariyani yahsun wa yadrufu. Apakah Anda lihat bahwasanya hasan dan dharif dia tidak berjalan sebagaimana jalannya sakanat dan harokatnya fi'il mudhari'nya yahsunu wa yadrufu. Kenapa harus mudhari'? Karena isim fa'il beramal dengan amalan fi'il, dia diserupai dengan fi'il mudhari' dan dia sama. Dharibun yadribu, sama. Dia selalu. Wasani, yang kedua, tohir wa dhamir. Ini maksudnya yang terkadang berjalan. Ala tara annahuma yujariyani yathuru wa yadmuru. Nah, dia sama persis jalannya. Naam, berlakunya seperti yathuru wa yadmuru. Tohir, dhamir. Yathuru wa yadmuru. Awalnya harokat, keduanya sukun, harokat. Wal qismul awal huwal ghalib, ya. Jenis yang pertama, maksudnya yang tidak berjalan sebagaimana jalannya harokat mudhari serta sakanatnya, itu yang rata-rata kebanyakan. Hatta inna fi kalami ba'dihim annahu lazim. Sampai-sampai pada sebagian kalam ulama nahwu bahwasanya itu suatu kelaziman, keharusan, kewajiban. Walaysa kadzalik, tapi nyatanya enggak demikian. Masya Allah, ini muhakiknya bagus banget ini ya, Ibnu Hisham. Wa nabahtu ala anna adamal mujarah huwal ghalib bi taqdimi misala ma la yujari. Lihat di sini, perhatikan agak repot bahasanya di sini. Wa nabahtu, dan saya berikan perhatian, memberikan peringatan ala anna adamal mujarah wal ghalib, bahwasanya ya tidak berjalannya sifat musyabahah kepada mudhari itu adalah suatu yang ghalib, rata-rata. Paham? Kan beliau ini kan ingin memberikan peringatan bahwasanya sifat musyabahah ini rata-ratanya dia tidak berjalan sebagaimana fi'il mudhari, betul nggak? Saya tambah demikian bitakdimi, dengan ya bitakdimi misala ma la yujari, dengan contoh yang saya kedepankan, menunjukkan golibnya dia. Apa contoh yang dikedepankan? Contoh yang dikedepankan itu adalah hasan. Maratu bi rajulin hasanil wajhi, itu contoh yang dibawa. Dan hasan di sini, na'am barakallahu fikum, dia tidak berjalan kepada mudhari. Artinya apa sih? Ibnu Hisham mengawali contoh beliau dengan suatu yang tidak berjalan kepada fi'il mudhari, dengan sifat musyabahah yang tidak berjalan seperti perjalannya mudhari. Itu adalah tanbih dari beliau bahwasanya memang aglabiyahnya demikian. Wa hadza bi khilafi ismil fa'il, dan ini berbeda dengan isim fa'il. Li fa'innahu la yakunu ila mujariyanil mudhari'. Karena isim fa'il senantiasa selalu untuk dia berjalan dengan mudhari'nya sama. Kadharibun fa'innahu mujaribun li yadrib. Dharib yadrib, sama. Fa in qulta, kalau kamu katakan, ini biasanya syubhat kita semua ketika belum belajar ini. Hadza muntaqid bidakhil wa yadkhulu, ini muntaqid, terbantahkan, terbatalkan dengan kata dakhil dan yadkhulu. Kenapa? Fa inna dhammata la tuqabilul kasr, karena dhammah pada kata yadkhulu itu tidak sama dengan kasrah. Ya. Dakhil yadkhulu. Dakhil isim fa'ilnya kasrah, yadkhulu mudhari'nya dhammah. Ini bagaimana? Katanya sama, ini beda. Qultu, saya katakan al-mu'tabar fil mujarah taqabulu harakatin bi harakah la harakatin bi ainiha. Yang dianggap pacuan tolak ukur mujarah, berjalan yang sama, itu adalah taqabul harakatin bi harakah. Sesuainya harokat dengan harokat, saling bertemunya harokat dengan harokat, bukan harokat yang persis itu sendiri. Memang betul dakhil ini khoknya kasrah, kalau di mudhari khoknya dhammah, tapi yang kita maksud bukan ainul harokah, tapi intinya dia berharokat, intinya begitu. Sukunnya sama, di kedua harokatnya sama. Nah, paham ya?
Fa'id kulta, kalau kamu katakan syubhat lagi, kaifa tasna bi qa'imin wa yaqum? Bagaimana kamu katakan qa'im yaqum? Itu beda. Qa'im yang kedua sukun, yaqumu yang kedua berharakat, yaqumu. Fa inna tsaniya qa'im sakin. Yang kedua dari qa'im dia sukun, wa tsaniya yaqumu mutaharrik. Tapi yang kedua dari yaqumu dia berharakat, yaqumu berharakatnya dhammah. Qultu, saya jawab, al harakatu fi tsaniya yaqumu manqulatun min salisihi. Harokat yang kedua pada kata yakumu itu mankulah, dia dipindahkan dari yang ketiga, dari waw. Ini ilah sorfiyah, wal asalnya adalah yakumu, kayak yadkhulu, seperti yadkhulu. Faqulibatil dhammatu fanukhilatil dhammatu li illatin tasrifiyatin. Maka dhammahnya dia dinukilkan, ya, karena adanya ilah alasan sorof. Nah, jadi di situ dhammahnya, yang ada pada waw dinukilkan tuh dipindahkan kepada yang sebelumnya. Kenapa? Karena berat banget ya, dhammah waw sebelumnya sukun, yaqumu itu berat. Makanya untuk takhfif dinukilkan yaqumu, jadinya demikian. Ini nanti dipelajari di dalam alfiyah, ada di surah alfiyah. Kemarin kita telah belajar. Nah, asani yang kedua, annaha tadullu ala thubut wasmil fa'il yadullu ala al-hudus. Sifat musyabahah menunjukkan atas thubut, adapun isim fa'il menunjukkan atas terjadinya sesuatu yang baru. Alhamdulillah sampai halaman 500. Dikit lagi sampai selesai. Wasalis yang ketiga, annasmal fa'il yakunu lil madhi walil hali wal istiqbal. Isim fa'il dia bisa untuk madhi, hal dan istiqbal. Wahia la takunu lil madhi al munqati, dan dia tidak untuk madhi. Maksudnya dia ini sifat musyabahah. Iya. Dia tidak boleh untuk madhi al munqati yang terputus. Enggak boleh, secara pasti enggak boleh. Wala lima lam yaqa, dan enggak boleh juga untuk yang istiqbal, sifat musyabahah. Wa inna ma takunu lil hali daim, tetapi sifat musyabahah maknanya hanya untuk hal saja, keadaan sekarang, selama-lamanya. Wa hadha huwal asal fi bab sifat. Ini adalah hukum asal pada bab sifat, hal daimah. Wa hadzal wajhu nasyi'un 'anil wajhi tsani. Sisi yang ketiga ini sebenarnya muncul dari sisi yang kedua. Katanya sisi yang kedua ini kan sisi yang kedua? Ya, di situ isim fa'il menunjukkan atas hudus, isim maf'ul menunjukkan atas subut. Subut ini ya hal terus subut. Nah, wal awjuhu thalathatu mustafadatun mimma dzakartu min al-haddi wa min al-amsilah. Dan sisi yang ketiga ini diambil faedahnya dari apa yang telah aku sebutkan dari definisi yang saya sebutkan dan dari contoh-contoh yang saya bawa. Tanggung ya. Dua lagi nih ya. Arabi anna ma'mulaha yataqaddamu 'alaiha. Ma'mulnya la yataqaddam, enggak boleh mengedepankan sifat musyabah. La taqulu Zaidun wajahahu hasanun. Ini berbeda dengan fa'il. Binasbil wajhi. Wa yajuzu fi ismil fa'il, dan boleh pada isim fa'il antaqula, kamu katakan Zaidun abahu dharibun wa dzalika li dha'fi sifah. Yang demikian itu karena sifatnya apa? Lemah. Kenapa enggak boleh sifat ma'mulnya dikedepankan? Karena sifat ini lemah. Kalau isim fa'il kuat. Lemahnya dari sisi mana? Likauniha far'an an far'in, karena sifat ini adalah cabang dari cabang. Fa innaha far'un an ismil fa'il alladhi huwa far'un anil fi'il. Karena sifat musyabah adalah cabang dari isim fa'il, yang mana isim fa'il adalah cabang dari fi'il. Nah, ya. Sifat musyabah cabang dari isim fa'il. Isim fa'il dia adalah cabang dari fi'il. Nah, bi khilaf ismil fa'il, berbeda dengan isim fa'il. Fa innahu qawiyyun, karena dia adalah kuat. Isim fa'il kuat. Likaunihi far'an an aslin wa huwal fi'il, karena dia adalah cabang dari asalnya. Apa asalnya? Yaitu adalah fi'il. Paham? Ya, dharib dari dharaba. Kemudian atau hasan, itu dari isim fa'il dari hasanun. Barakallahu fikum. Hasan dari hasunah. Al-khamis yang kelima, anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sababiyan. Ma'mul dari sifat musyabahah dia enggak boleh ajnabi, bolehnya sababi. Maksudnya apa? Di sini akan dijelaskan. Wa na'ni bisababi wahidan min umurin salasatin. Yang saya maksud dengan sababiyah ini adalah salah satu dari 3 perkara berikut ini. Al-awwalu, yang pertama,
Boleh al-awwali, boleh al-awwalu. Yang pertama, an yakuna muttasilan bi dhamiril mausuf. Dia harus bersambung dengan dhamir yang disifati dengan sifat tersebut. Marartu bi rajulin hasanin wajhah. Ini wajhah ma'mul dari hasan. Dan dia bukan ajnabi sababi. Kenapa sababi? Karena dia bersambung dengan dhamir yang disifati. Mana nih dhamirnya? Hu dia bersambung ya dengan dhamir apa? Wajah ini bersambung dengan dhamir yang mana hu ini na'am barakallahu fikum adalah dhamir yang kembali kepada mausuf yang disifati. Mana mausufnya? Rajul. Paham ya? Insyaallah. Asani yang kedua an yakuna muttasilan bima yaqumu maqama dhamiri. Dia harus bersambung dengan kata na'am yang menduduki kedudukan dhamir. Misalkan gak ada dhamir, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini sifat musyabbahah harus ma'mulnya itu kata yang dia di dalamnya terdapat apa namanya perkara yang menduduki kedudukan dhamir. Contohnya nahwu maratu bi rajulin hasanil wajha. Hasanin al wajha. Al li'anna al qa'imatun maqama dhamiril mudhaf ilaih. Karena al dia menduduki kedudukan dhamir yang mana dhamir itu adalah mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fikum. Jadi al ini adalah taqumu maqama ad-dhamir. Hakadha barakallahu. Ini sabab yang kedua. Yang ketiga salif an yakuna muqaddaran ma'ahu dhamirul mausuf. Harus ditakdirkan bersamanya dhamir yang disifati. Ini salah satu dari yang tiga, silakan pilih aja yang mana aja. Kamaratu bi rajulin hasanin wajhan. Ini wajhan kan enggak ada al, kan enggak ada dhamir. Kok boleh? Katanya harus sababi, enggak ajnabi. Kita katakan ini muqaddar, ditakdirkan bersamanya ada dhamir yang disifati. Dhamir yang kembali kepada kata yang disifati. Wajhan minhu. Itu. Minhu, hu ini kembali kepada rajul. Nah, wala yakunu ajnabiyan, dan dia enggak boleh ajnabi. Ajnabi berarti selain daripada itu. La taqulu, enggak boleh kamu katakan maratu bi rajulin hasanin amron. Saya berpapasan dengan seorang yang baik si Amr. Loh, kok yang baik Amr? Ini ajnabi, orang lain, enggak ada kaitannya dengan yang rajul sebelumnya. Yang enggak ada kaitannya dengan rajul sebelumnya. Wa hadza bi khilaf ismil fa'il, dan ini berbeda sekali dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu yakunu sababiyan kamaratu bi rajulin daribin abah. Maka ma'mulnya dia adalah sababi. Boleh seperti maratu bi rajulin daribin abah, saya bertemu dengan orang yang memukul bapaknya. Waduh. Durhaka banget. Ya. Wa yakunu ajnabiyan, dan juga dia bisa ajnabi kamaratu bi rajulin daribin amran. Saya berpapasan dengan orang yang memukul Amr. Nah, ini Amr ajnabi, enggak ada domirnya, kemudian enggak ada al, dan enggak ada yang ditakdirkan berupa domir yang kembali kepada yang disifatinya. Nah, ini kurang lebih perbedaan sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Tapi bersamaan itu masih diamalkan juga. Itu yang agak aneh, tapi ya tidak apa-apa lah. Ini kan kita taklid kepada para ulama, kepada orang Arab lebih tepatnya. Nah, Allah alam, sebenarnya kita pengen masih ngambil ahwal ma'mul sifat musyabbahah ya, selembar lagi cuma nggak udah waktunya habis ya. Supaya besok kita masuk isim tafdil pekan depan. Alhamdulillah ya, dengan ini berarti 100 halaman lagi kita akan selesai. Insya Allah setiap pertemuan usahakan 10 halaman alias 5 lembar, biar dikit lagi selesai, atau lebih dari 10 halaman dengan tempo yang pelan juga seperti ini. Pelan kan? Iya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.